Pada akhir Perang Irak, Sersan Staf Angkatan Darat Amerika Serikat Sean Matthew, seorang penembak jitu bersama dengan pengintainya, Sersan Allen Isaac ditugaskan untuk mensurvei serangan sniper yang terjadi di konstruksi jaringan pipa dan terlihat di sana banyak orang yang berguguran. Setelah menunggu sekitar 22 jam lebih, Matthew yang merasa keadaan sudah aman pun menyuruh Isaac untuk menemui korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Isaac tidak setuju karena ia tahu Irak mempunyai sniper handal yang bernama Juba. Namun karena masih tidak ada tanda-tanda pergerakan apapun, Matthew memaksakan diri untuk pergi ke tempat tersebut karena ia menyangka jika tidak ada siapapun di sana. Sementara dari kejauhan, Isaac terus mengawasinya hingga akhirnya tiba-tiba Matthew pun tertembak. Melihat hal itu, Isaac mencoba menyelamatkan Matthew, namun sayang lutut kanannya tertembak. Dengan cepat ia pun sembunyi di balik dinding. Lalu saat ia berusaha untuk menghubungi markas, radio dan botol minumnya telah rusak terkena tembakan. Pada saat itu Matthew berniat menembak si sniper dan menanyakan di mana posisi sniper itu. Namun Isaac mengatakan ia tidak tahu dan menyuruh Matthew untuk menunda rencananya itu, karena kalau salah sasaran bisa-bisa mereka berdua yang akan mati. Tak lama kemudian Isaac lalu melubangi tembok tersebut dan mencoba mencari tahu di mana posisi sniper itu berada. Namun saat ia sudah siap, ternyata di lain sisi Matthew malah pingsan. Isaac lalu mencoba untuk mengeluarkan peluru di lututnya, kemudian membungkus luka itu dengan sehelai kain, namun karena telah banyak kehabisan darah, ia pun juga ikut pingsan. Tak lama kemudian Isaac terbangun setelah mendengar suara dari radio lokal yang mengatasnamakan pasukan bantuan. Isaac pun memberitahu lokasinya agar ia bisa dijemput. Namun anehnya orang dalam radio itu malah menyuruhnya untuk berdiri dan menembakkan pistol agar mereka tahu di mana lokasi persis keberadaannya. Isaac pun semakin curiga saat mendengar orang dalam radio itu salah menyebutkan pangkatnya dan logat bicara mereka tidak seperti orang Amerika pada umumnya. Pada saat itulah ia pun sadar jika dalam radio itu ternyata adalah sniper yang sedang memburu mereka. Mengetahui hal itu, Isaac berniat untuk mematikan radionya, namun sniper itu mengancam akan menembak kepala Matthew jika ia melakukan hal tersebut. Alhasil ia pun terus melayani sniper itu mengobrol, namun di samping itu ia juga terus memperhatikan dan mencari di mana letak keberadaan sniper tersebut sebenarnya. Dalam perbincangan itu, si sniper mengatakan jika ia hanyalah seorang warga biasa. Namun dari kejauhan, ia bisa menembak tepat sasaran. Hal itu terbukti dari radio dan tempat air yang sengaja ia tembak agar Isaac kehausan. Ia sengaja tidak langsung menembak Isaac karena ia ingin melihat Isaac kehausan dan kehabisan darah secara perlahan. Tak lama kemudian Isaac mendengar sebuah gesekan seng dan menggunakan teropongnya untuk langsung mengamati keadaan sekitar. Dari pengamatan itu, Isaac pun menyimpulkan kemungkinan si sniper berada di tumpukan sampah dan puing-puing bangunan di sana. Isaac juga menyimpulkan jika sniper yang sedang ia hadapi tak lain adalah Juba, sniper Irak pencabut nyawa yang pernah membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan sedikit pun. Pada saat itu Isaac mencoba membuat target palsu untuk melihat dari arah mana peluru itu berasal. Namun helm yang ia gunakan sebagai target jatuh dan hal itu malah jadi bahan tertawaan untuk Juba. Tak lama kemudian, akibat kelelahan dan kekurangan air, Isaac kembali pingsan dan ia kemudian sadar saat angin berhembus dengan kencang. Isaac lalu memanfaatkan momen itu untuk mengambil ransel karena angin kencang itu akan mengganggu pandangan si sniper. Hingga akhirnya dia pun berhasil dan menemukan sisa minum dari ransel tersebut. Namun tak lama kemudian Juba menembak yang membuat teropongnya rusak. Kemudian Matthew tiba-tiba sadar. Melihat hal itu, Isaac pun mengisyaratkan agar ia bergerak secara perlahan agar ia tidak ketahuan. Isaac lalu memberitahu jika sniper itu ada di tumpukan puing-puing di sana. Dan ia kemudian mengajak Juba untuk mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya sambil Matthew berusaha untuk meraih senjatanya. Namun sayang ternyata tersebut terdengar lewat radio. Sehingga saat Matthew mulai menembak, tak lama kemudian Juba pun menjadikannya sebagai sasaran empuk. Setelah itu Isaac mulai memperbaiki antena radionya dan berhasil menghubungi markas pusat.
Setelah radionya berfungsi, ia pun akhirnya mendapatkan sebuah harapan. Namun tak lama kemudian frekuensi radio Ishak pun ditutup dan diambil alih oleh Juba. Juba mengatakan pada markas pusat jika misi berjalan aman. Mendengar hal itu, markas pusat pun menyatakan jika penjemputan akan dilakukan sore hari. Dari situlah Ishak pun tahu jika Juba berusaha memancing tentara Amerika lainnya. Lalu setelah datang, ia akan menjadikannya sebagai sasaran empuk berikutnya. Tak lama kemudian, untuk ketiga kalinya Ishak pun pingsan. Sore hari itu Ishak pun terbangun. Ia lalu menghubungi Juba, namun tidak ada jawaban. Ishak kemudian mengambil senjata Mateo dengan tali. Lalu tak lama kemudian datanglah 2 buah helikopter menuju ke arahnya. Agar misi penyelamatan itu lancar, Ishak kemudian merobohkan tembok dan mencoba melumpuhkan Juba. Debu dari reruntuhan tembok itu pun menghalangi pandangan Juba yang membuatnya menembak ke segala arah. Dari situlah Ishak pun langsung menembak ke arah di mana peluru itu berasal. Lalu setelah dirasa aman dan tidak ada lagi tembakan balasan, Ishak pun berdiri dan helikopter itu pun kemudian mendarat. Sebelum masuk, Ishak sempat mengatakan jika kemungkinan masih ada musuh yang mengintai mereka. Namun suara helikopter yang keras membuat mereka tidak mendengar hal itu. Lalu saat helikopter itu mulai terbang dan melewati puing-puing reruntuhan, tiba-tiba mereka pun dihujani tembakan peluru. Hingga akhirnya kedua helikopter itu pun jatuh dan menewaskan semua tentara di dalamnya. Kemudian keesokan harinya Juba kembali menyadap komunikasi radio dan melaporkan pada markas pusat jika situasi aman terkendali. Lalu film ini pun selesai.